منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد. Baik ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang hukum nun sukun dan tanwin, yakni dalam kitab matan Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum nun sukun, bab daripada ahkamun nun sakinati wat tanwin telah kita bahas sampai pada hukum kedua, yaitu idgham. Adapun pembagian idgham sudah kita jelaskan pula, dan insyaallah kali ini kita akan melanjutkan bait setelah penjelasan idgham. Kita langsung saja masuk kepada bait berikutnya. Ustazah perhatikan, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Illa idza kana bi kalimatin fala. Ini adalah kelanjutan daripada penjelasan tentang pertemuan nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf idgham yang kemarin telah kita bahas, yaitu yanmu. Di dalam lafaz yanmu ada ya, nun, mim dan waw. Dikatakan di sini illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Kecuali apabila bertemu dalam satu kata maka jangan diidghamkan, seperti misalnya kata dunia atau kemudian kata sinwan. Itu arti baitnya. Maksudnya adalah bait ini membahas tentang pertemuan huruf nun sukun dengan huruf idgham bi gunnah dalam satu kosakata. Jika bertemu huruf tersebut dalam satu kosakata, maka tidak disebut dengan idgham bi gunnah lagi, akan tetapi disebut dengan izhar mutlaq. Maka dia wajib untuk diizharkan. Apa yang wajib diizharkan? Yaitu huruf nun sukun atau tanwinnya. Karena apa? Karena tadi penjelasannya illa idza kana bikilmatin. Ketika dia berada pada satu kosakata, tidak dihukumi idgham lagi, tidak dibaca idgham lagi, tidak mendengung lagi, tidak dihukumi idgham bi gunnah lagi, akan tetapi dia adalah dihukumi izhar mutlaq atau izhar wajib. Jadi wajib idharkan, wajib dijelaskan nun sukunnya ketika dia bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yang 4 itu di dalam satu kosakata. Contoh di dalam baitnya tadi disebutkan kadunya, seperti kosakata dunia, summa sinwan, lalu kemudian dengan kosakata sinwan, itu adalah satu kosakata. Baik, kita contohkan bagaimana contoh membaca izhar mutlak ini atau izhar wajib. Apabila sukun atau tanwin bertemu dengan wawu misalnya, yaitu pada kosakata sinwanun, tidak boleh dibaca sinwanun, tidak boleh, karena ini adalah merupakan bikilmatin tadi dengan satu kosakata. Pertemuan nun sukunnya dengan huruf idgham bi gunnah itu adalah dalam satu kosakata, maka dia tidak boleh diidghamkan, tidak boleh menjadi gunnah, dia harus dijelaskan sesuai dengan hukumnya, yaitu dinamakan izhar mutlaq. Itu penjelasan daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam matannya. Kemudian contoh berikutnya di situ ada tadi nun sukun bertemu dengan ya, yaitu dalam kosakata ad-dunya. Tidak boleh dibaca ad-dunya, tidak boleh, harus dibaca ad-dunya. Baik ustazah, mari kita sama-sama melafazkan contoh daripada izhar mutlaq ini atau izhar wajib, di mana di situ adalah kelanjutan daripada bait penjelasan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala di dalam kitabnya yaitu Matan Tuhfatul Atfal tentang ahkamun sakinati wat tanwin yang kedua, yaitu tentang idgham, sehingga idgham itu dijelaskan
terbagi menjadi dua macam, dan yang pertama bagiannya itu adalah dalam kosakata yanmu terkumpul huruf-huruf ya, nun, mim, wawu. Dalam lafaz yanmu itu dinamakan dengan hukum idgham bi gunnah. Kita sudah menjelaskan pengertian daripada idgham, kemudian bagaimana dia disebut dengan idgham bi gunnah. Nah, di sini adalah kelanjutannya. Pengecualiannya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu tadi itu di dalam satu kosakata, maka tidak disebut dengan idgham bi gunnah lagi. Akan tetapi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan bahwasanya itu adalah dihukumi idhar mutlak atau wajib, idhar wajib, sehingga bacaannya menjadi wajib dijelaskan, wajib diidharkan nun sukunnya. Baik, ikuti pembacaan contohnya. Kita contohkan melafazkan lafaz hukum idhar mutlak. Nun sukun bertemu dengan wawu, misalnya sinwanun, sinwanun, dunya. Ingat di situ tidak boleh dunya, tidak boleh. Kita ulangi sekali lagi Ustazah. Sinwanun, sinwanun, ad-dunya, ad-dunya. Maka cara membacanya itu harus dijelaskan. Baik Ustazah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membahas bait berikutnya daripada hukum nun sukun dan tanwin. Insyaallah nanti kita akan masuk kepada bait berikutnya, yaitu wasani idghamun bi ghairi gunnah. Insyaallah kita akan melanjutkannya di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.